Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih mengkaji momen-momen indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tabassumuhu Sallallahu Alaihi Wasallam musyarakatan bi ashabi. Senyum-senyum Rasulullah ketika beliau bersama para sahabat. An Samak ibni Harbin qal qultu li Jabir bin Samurah akunta tujalisu Rasulullah. Ini sebenarnya kemarin sudah disampaikan dari Simak bin Harb. Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah engkau pernah bermujalasah, duduk-duduk bersama Rasulullah? Qala na'am, ya, kathiran, sering. Jalastun nabiyya aktsara min mi'ati marrah. Saya bermujalasah, ya, bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara min mi'ati marratan. Min mi'ati marratin, lebih dari 100 kali. Kana la yaqumu, bahwa beliau tidak berdiri, min musallahu, dari tempat salatnya, alladzi yusalla fihi subha, yang salat subuh, dari tempat salat subuhnya, awil ghadat, atau salat pagi, hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Fa idza tala'ati syamsu qama, ketika matahari terbit beliau pun qama, berdiri. Nah, berdiri ini ada dua pengertian. Berdiri boleh jadi dari duduk, berdiri boleh jadi salat, yaitu yang dikenal dengan salat isyraq, ya. Wa kanu yatahaddatsun, para sahabat dan Nabi itu sering ngobrol, nah, ya, di ba'da subuh ini. Jadi nggak harus berzikir, ya, tapi obrolan sahabat tentu banyak anunya, lebih positif, ya. Fayakhuduna fi amri jahiliyah. Kadang-kadang mereka berbicara tentang urusan-urusan jahiliyah, mengenang kembali masa-masa jahiliyah. Mereka suka menuturkan itu. Falyadhakun, mereka lalu tertawa-tawa. Wa yatabassam, sementara Rasulullah tersenyum. Ya, seperti Umar pernah menceritakan betapa bodohnya mereka ketika mereka menuhankan berhala. Kadang-kadang karena menuhankan berhala, mereka membuat patung dari kue, dari terigu. Patungnya dibuat dari terigu. Tapi saat mereka lapar, patungnya dimakan. Nah, mereka tertawa-tawa, kebodohan mereka. Begitu juga kebodohan jahiliyah, diantaranya adalah mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Wa yadussuhum fit turab. Saya merasa aneh itu. Waktu itu ada ustadz yang mengatakan, nggak mungkin anak perempuan dikubur hidup-hidup. Wah, itu Quran kok. Mau menentang Quran, bagaimana? Nah, bagaimana mereka nanti beristri, katanya. Nah, itu ya sisanya. Tapi salah satu perilaku jahiliyah itu ya dussuhum fit turab, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Justru itulah, menurut kita aja nggak masuk akal. Itu salah satu bentuk kebodohan.
Ya, kalau kecerdasan tentu tidak diungkap dalam Quran. Nah ini, jadi Rasulullah sering bercengkrama dengan para sahabatnya. Seorang sahabat menyaksikan lebih dari 100 kali bermujalasah dengan Rasulullah setelah sholat subuh hingga terbit matahari, kemudian beliau sholat. Inilah yang dikenal dengan sholatul isyraq. Ya, di hadis yang lain, hadis khusus yang tentang isyraq, itu diperselisihkan kesahihannya. Albani mencatat hadisnya itu hasan. Jadi minimal itu hasan. Jadi hasan saja itu sudah diperkenankan untuk dijadikan landasan. Tapi hadis itu diperkuat dengan ini. Ya, Rasulullah jarang keluar masjid setelah sholat subuh. Jarang. Dohkuhu sallallahu alaihi wasallam min haibatin nisa li Umar bin Khattab. Rasulullah tertawa ya karena kehebatan Umar bin Khattab. Karisma Umar bin Khattab. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas qal istazana Umar bin Khattab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu niswatun min Quraisyin yas'alnahu. Suatu saat Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah untuk bicara, untuk ngobrol ya. Saat itu banyak perempuan di dekat Rasulullah yang sedang bertanya. Mungkin Rasulullah sedang memimpin taklim ya untuk perempuan-perempuan. Wa yastaksirnahu. Mereka berkerumun bertanya pada Rasulullah. Aliyatun aswatuhun. Sampai suaranya tinggi. Ala sautihi melebihi suara Rasulullah. Falamma sta'zana Umar tabadarnal hijab. Ketika Umar datang, mereka pun berbondong-bondong nyingkir. Umar datang, nyingkir perempuan-perempuan. Fa'adzina lahun nabiyyu. Nabi pun mengizinkan Umar untuk masuk. Fadakhala wan nabiyyu yadhaq. Lalu Umar pun masuk, sementara perempuan-perempuan itu bubar melihat Umar bin Khattab. Rasulullah tertawa. Faqala adhaku sinnaka ya Rasulullah bi abi anta wa ubi. Ya Rasulullah, Anda tertawa sampai terlihat giginya ya. Kenapa Anda tertawa? Ya, melihat fenomena perempuan itu pada bubar begitu Umar datang. Faqal Nabi lalu melanjutkan ajibtu min haula allatina kunna indi lama samina sautaka tabadana hijab. Enggak, saya heran melihat itu perempuan-perempuan tadi itu. Kok begitu Anda datang pada bubar, pada lari. Faqala anta ahaqqu ayyabna ya Rasulullah. Seharusnya Anda yang begitu ya Rasulullah. Anda yang ditakuti, jangan saya. Kata Umar. Suma aqbala alaihinna. Kemudian Rasulullah pun menyapa perempuan-perempuan tadi yang nyingkir. Faqal ya aduat anfusihinna atahababnani walam tahabna Rasulullah. Nah, jadi Umar itu kemudian datang ke perempuan-perempuan yang kabur tadi. Kenapa kalian kok takut sama saya? Bukan sama Rasulullah. Nah, perempuan-perempuan itu jawab, innaka afadh wa aghlad min Rasulillah. Sebab Anda galak. Jadi ada Umar lari dia. Anda itu kasar dan galak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibnal Khattab, walladzi nafsi biyadi, malakiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika." Umar, jangankan perempuan, setan aja lari kalau ketemu Anda. Ya itu, candaan Rasulullah ya. Tapi ya benar, setan aja lari. Apalagi orang biasa. Dahku sallallahu alaihi wasallam minal badzahir alladzi jama'ah lahu qabla ay yukaffir.
tertawanya Rasulullah menyaksikan orang yang muzahir, orang yang mendihar istrinya, tapi dicampuri. Sudah dizihar, dicampuri. Jadi zihar itu adalah perilaku, salah satu perilaku jahiliyah sebenarnya. Apabila seorang suami lagi benci pada istrinya, dia akan mengatakan, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, kata-kata itu dilontarkan oleh orang-orang di masyarakat jahiliyah waktu itu. Itu karena lagi jengkel sama suami, sama istri. Ya, ini tentu tidak sama dengan budaya kita ya. Kalau budaya kita boro-boro mau nyamain ibu kita, saking bencinya itu, ya nggak mau lah. Nah, maksud dari ucapan ini adalah tidak mau lagi ya mencampuri istrinya. Sebab kan ibu tidak mungkin ditunggangi. Gitu. Jadi dia ngomong begitu tuh dalam rangka tidak mau mencampuri lagi, menghindari. Nah, setelah mengucapkan itu biasanya seorang suami itu tidak bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Pergi aja begitu. Dicerai enggak, itu namanya zihar. Nah, maka diceritakan oleh Ibnu Abbas, anna rajulan zahara min imrati, seorang sahabat mendihar istrinya, ay qala laha anti alayya ka zahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Tapi setelah ngomong begitu, fa ghasyaha qabla ay kafir, dia tetap mencampuri. Padahal menurut adat jahiliyah, ngomong begitu itu ya tujuannya supaya tidak mau mendekati. Fa'atan nabiyya fa dzakara dzalika lahu. Lalu sahabat itu datang pada Rasulullah setelah dia melakukan seperti tadi yang diuraikan. Ma hamalaka ala dzalik? Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa sampean kok bisa tertarik lagi? Kenapa sampean tertarik? Kok tiba-tiba ingin mendekati istri?" Ya Rasulullah, punten Rasulullah, ra'aitu bayadha saqiha fi dawil qamar. Ya Rasulullah, saya lihat betisnya seperti bulan purnama. Kata sahabat ini ya, saya lihat betisnya seperti bulan purnama. Fala amliku nafsi an waqa'tu, maka enggak tahan saya. Fadhahika Rasulullah pun tertawa ya, mendengar penuturan dari sahabat. Wa amarahu alla yaqrabaha hatta yukafir. Lalu Rasulullah memerintahkan ya, jangan mendekatinya sebelum kamu bayar kafarat. Nah, jangan mendekati itu. Wal hadis dalilul ala annahu yahrumu wat'u zauja allati zahara minha qabla takfir. Hadis ini menunjukkan haram ya menyetubuhi istri yang sudah dizihar sebelum membayar sanksinya. Oh, di antaranya apa? Memberi makan 60 miskin apa? Ya, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Berat juga itu. Wa huwa mujma' alaih. Ini dalam surat walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Maka harus memerdekakan budak. Min qabli ayyatamasa, sebelum disentuhnya, ya, di antaranya itu. Atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 miskin. Surat Al-Mujadilah ayat 3, surat 58 ayat 3. Falau wati'a lam yaskutut takfir wala yatada'af. Tapi kalau kebablasan belum dibayar ya, terus sudah dicampuri, maka kafaratnya itu tidak gugur seperti yang terjadi pada sahabat ini ya, terjadi pada sahabat, tapi sanksinya tidak double, wala yatada'afu, segitu aja. Nah, ini karena
kelalaian ya. Muzahuhu sallallahu alaihi wasallam, candaan Rasulullah. Al-muza wal muda'aba syai'un muhabbabun ilan nufus. Bercanda ya, itu sesuatu yang disukai oleh hati kita. Jadi artinya canda, kurang canda, kepala sakit. Banyak canda, hati sakit. Ada satu kata-kata mutiara. Kurang canda, kepala sakit, paleng. Serius, pusing. Tapi banyak canda, hati sakit. Nah, karena kebablasan, nanti candaannya itu menyinggung perasaan. Ya, keterlaluan, canda yang keterlaluan itu akan menjatuhkan kehormatan. Fa huwa yab'ats 'ala nasyat wal iqbal 'ala a'mal. Canda itu bisa membangkitkan semangat. Nah, jadi kita tidak boleh terlalu serius, tapi tidak boleh terlalu santai. Bijiddi wa talaqatin wala haraj fihi. Tidak berdosa canda itu madama mundabitan, sepanjang dalam koridor yang dibenarkan. Canda itu tidak haram. Wala yatarattab alai darar, tidak ada madarat, bal huwa matlubun wa marhub, bahkan sangat disukai. Waqad kana nabiyyu yumazih wala yaqulu illa haqqan. Nabi juga terlihat sering bercanda, tapi yang dikatakannya semua benar. Yang dikatakannya. Nah, ini akan disebut candaan apa saja yang dibawa dengan canda tapi benar. Contohnya, anna rajulan atan nabi fastahmalahu faqala Rasulullah. Suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta kendaraan. Jadi maksudnya minta tunggangan. Enggak tahu dia mau bawa apa, itu mau singkatnya pinjam anunya lah. Kalau kita kan pinjam mobil, waktu itu pinjam hewan ya, untuk mengangkut barang-barang sahabat ini. Rasulullah lalu menyatakan, inna hamiluka ala waladin naqah. Baik, kami akan memberimu kendaraan anak onta. Faqala ya Rasulullah. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kok anak onta sih? Lalu Rasulullah menjawab, wahal talidu ilal ibil, wahal talidul ibil ilan nuq. Kan semua onta juga anak onta. Nah, dikira oleh sahabat, tuh, kalau anak onta yang nanti nggak kuat, semua onta anak onta. Nah, jadi, walaupun onta itu dewasa kan tetap anak onta. Bukan onta anak, bukan. Yaudah nanti saya kasih anak onta. Nah, mana bisa? Anak onta dikiranya kecil. Ya, padahal kan semua hewan kan pasti anak. Ya, itulah. Ya Aba Umar. Lalu dalam kesempatan yang lain diceritakan Anas, nakana Nabi ahsanan khuluqan. Nabi itu sangat baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu Abu Umair. Saya punya saudara, punya adik namanya Abu Umair. Qala ahsibuhu Fatiman. Wa kana idza jaqala ya Aba Umair. Kalau datang saudaraku itu Rasulullah memanggil, wahai Abu Umair, ma fa'ala Nugair? Apa yang dilakukan oleh Nugair? Ya, Nugair itu kana yal'abu bihi, dalam rangka bercanda. Jadi dibahasakannya sama. Amar, apa yang dilakukan pakai Amar juga gitu. Jadi ujungnya sama. Wa qadima Suhaib ala Nabi wa baina yahi tamrun wa khubsun. Satu saat Suhaib datang kepada Rasulullah, di tangannya ada kurma dan keju. Udnu fakul. Lalu Rasulullah datanglah ke sini, makan. Faka'ahla yuqulu minat tamar. Faqala Nabi, ini ba'ine karamad. Lalu dia mengambil kurma. Rasulullah bersabda, matamu tuh beleken gitu.
Faqala ya Rasulullah innama aqulu minan nahiyatil ukhra. Saya ini makannya enggak semua ya Rasulullah. Nah, dikiranya itu penyebab belekan itu adalah makan kurma, ya. Matamu belekan, ya biasanya memang belekan. Jadi dikira oleh sahabat ini, ya Rasulullah saya enggak makan semuanya. Nah, lalu Rasulullah pun tersenyum. Wa qala Aufu ibnu Malik al-Asy'ai, ataitu Rasulullah fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adamin. Fasalamtu faradda wa qala udkhul faqultu aqul ya Rasulullah kulluka. Fadakhaltu, dalam perang Tabuk aku datang ke kemah Rasulullah. Nah, lalu aku salam, Rasulullah pun menjawab, masuklah. Lalu aku bertanya, semuanya ya Rasulullah? Iya, semua kamu masuk. Nah, itu bahasa candaan ya. Maksudnya masuk kepalanya doang apa semua? Udah semua masuk. Nah, itu candaan-candaan Rasulullah. Kemudian marahnya Rasulullah. Al-ghadab minas sifatil lati futira alail insan. Marah adalah sikap fitri. Sikap yang sudah menjadi naluri, bawaan ya. Wa ya sifatun tuhmadu fi mautinihal matlub. Marah dalam kondisi tertentu itu dibenarkan. Boleh ya. Tapi banyak ahli jiwa mengatakan orang marah itu karena takut. Marah itu karena takut. Wa waktuhal munasib wa tudzamu fi ghairi dzalik. Kalau bukan waktu yang pas ya, dan sikap yang pas, nah itu tercela ya. Jadi marah itu dalam hal tertentu, waktu tertentu dibolehkan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaghdab hatta yahmarra wajhu. Rasulullah juga pernah marah sampai wajahnya itu memerah. Walakin hadzal ghadab lam yakun min ajri dunya, tapi marah Rasulullah bukan urusan dunia. Ya. Wala li amrin yakhussu nafsahu, dan bukan urusan yang menyangkut dirinya. Jadi kalau menyangkut dirinya Rasulullah jarang marah. Kalau menunjuk dirinya ya, pribadi Rasulullah. Wa innama yakunu ghadabuhu lillah, tetapi urusan Allah. Qalat Aisyah, wa man taqama Rasulullah li nafsihi illa tuhaka hurmatullah. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah membalas apa saja ya yang menyakiti diri pribadi beliau. Tetapi beliau akan marah jika kehormatan Allah itu ternoda. Jadi kalau menghina Allah, menghina Islam, nah itu Rasulullah marah. Nah, kita lanjutkan. Ghadabuhu sallallahu alaihi wasallam minat tanazu' fil Quran. Kemarahan Rasulullah jika ada orang yang tanazu, mendebat gitu ya. Artinya meragukan isi Al-Quran. Dari Abdullah bin Amr, hajartu ataitu waqtal hajirah wa huwa nisfu nahar ila Rasulullah yauman. Diceritakan oleh Abdullah bin Amr, satu saat saya datang kepada Rasulullah saat terik panas begitu menyengat di siang hari. Qala fasami'a aswata rajulain ikhtalafa fi ayat. Lalu Rasulullah mendengar suara-suara berisik yang berasal dari dua laki-laki yang sedang memperbincangkan tafsiran suatu ayat. Bagi dia mereka diskusi. Fa kharaja alaina Rasulullah yu'rafu fi wajhil ghadab. Maka aku lihat wajah Rasulullah itu marah gitu. Ya. Inna mahalaka man kana qablakum. Lalu Rasulullah mencetuskan, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kamu hanyalah karena ikhtilafim fil kitab. Mereka bertengkar dalam kitab suci. Mempertengkarkan kitab suci. Sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kamu itu karena mereka mempertengkarkan isi kitab sucinya.
Fal wajib ala muslim ayya'lam anal Qur'an yusaddiq ba'duhu ba'dan. Maka wajib terhadap muslim untuk mempelajari, ya, untuk mengetahui bahwa Quran ayat yang satu dengan ayat yang lain saling mendukung. Jadi singkatnya beda dengan hadis, Quran itu tidak ada sahih, tidak ada hasan, tidak ada dhaif. Ya, yang ada Quran itu ada mutawatir. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang sedang, tidak ada yang palsu, tidak boro-boro. Semua mutawatir. Mutawatir itu adalah tutur tinular. Jadi semua ayat-ayat Quran itu diterima oleh umat Islam, dipahami dan dimaklumi secara umum. Ya, dimaklumi secara umum, disepakati gitu. Itu namanya mutawatir. Mutawatir itu adalah sesuatu berita yang disampaikan oleh seseorang, didengar banyak orang, dan lapis kedua, lapis ketiga, terus sampai akhir. Selalu banyak. Sehingga mustahil jumlah audien yang begitu banyak akan bersepakat di atas dusta. Nah, itu yang disebut mutawatir. Berbeda dengan hadis, kadang-kadang Rasulullah hanya bicara pada satu orang. Lalu orang ini mempublikasikan ke banyak orang. Nanti di lapis tertentu sedikit lagi, tidak terus-terusan banyak. Walam yatayassar lahu fahmuhu falya'taqid annahu min su'i fahmi. Jadi kalau kepada Quran kita harus ya menghadapkan pemahaman kita bahwa Quran ini wahyu di atas kemampuan akal. Bukan irrasional. Quran itu bukan irrasional, tapi suprarasional. Jadi maksudnya, kalau kita menghadapi atau membaca ayat-ayat yang nggak mudeng, apa maksudnya begini? Kita harus punya keyakinan, akal kita terbatas. Ini turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang nggak paham kita, bukan Qurannya yang nggak jelas. Itu. Jadi harus meyakini bahwa ayat-ayat itu suprarasional, di atas kemampuan akal rasio kita. Nah, tapi bukan berarti kita berhenti meneliti, terus teliti apa aja. Tapi kalau udah mentok kita nggak bisa, ya udah tawakuf. Ya, kita sementara istirahatkan dulu, karena kita yakin ini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ilam yakun min ahli nazar wal istidlal sa'ala al ilmi al mauthuqin. Jika kita dihadapkan pada ayat-ayat yang kita kurang mengerti, ada baiknya kita tanya kepada ahlinya. Kalau ahlinya ini juga nggak bisa jawab, udah kita tawakuf, kita diamin dulu. Sebab kita berkeyakinan Quran itu suprarasional. Bukan bertentangan dengan rasio, tapi di atas kemampuan rasio. Ya, contohnya tentang ayat-ayat yang diawali dengan huruf alif lam mim, nun, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Apa itu maknanya? Ya, oleh para ahli tafsir didiamkan. Wallahu a'lam bimuradih. Mereka akan mencatat Allah lebih tahu maksudnya. Terus ada beberapa ayat yang waktu dulu orang nggak mudeng. Karena itu yang namanya tafsir dinamis tuh, selalu berkembang. Karena temuan-temuan, ya, temuan-temuan modern itu membuktikan Quran semakin jelas benar. Terus gitu, ya. Ghadabuhu sallallahu alaihi wasallam minat tanazu fil minal qadar. Jadi pertama, kalau mempersoalkan kebenaran Quran, itu Rasulullah marah. Yang kedua, mempersoalkan qadar, takdir. Ya, takdir ini juga suatu pengetahuan terhadap takdir itu juga sesuatu yang tidak mungkin kita dapati secara tuntas. Karena takdirnya perbuatan Allah. Ya. Sehingga di situ lahir dua kutub, Jabariyah dan Qadariyah. Kata Jabariyah, kita ini sudah disetir oleh Allah.
Kita seperti wayang, Allah dalangnya. Gitu. Jadi kita harus pasrah. Nah, maka Jabariyah ini melahirkan orang-orang malas. Tidak mau berusaha. Menurut pendapat mereka, memang semua sudah kehendak Allah. Kalau Allah inginkan kaya, pasti kita kaya walaupun kita nggak berusaha. Nah, ini pendapatnya begitu. Sebaliknya di kutub yang lain ada Qadariyah yang menyerahkan semua tergantung kita. Ya, Allah sudah memberikan fasilitas. Kita diminta untuk memikirkan dan memanage. Jadi nasib ini tergantung kita. Itulah Qadariyah. Dua kutub ini saling berseberangan. Yang menengah adalah yang benar. Kita diminta untuk berusaha, kita harus ingat usaha kita itu terbatas. Jadi kalau kita memahami takdir, sampai kapanpun tidak akan tuntas. Ya, di satu sisi kita lihat begitu banyak orang yang terlihat tidak siap, tidak memenuhi syarat, tapi berhasil. Tidak sedikit pula orang yang sudah tuntas melakukan berbagai cara, enggak hasil-hasil. Ya, ini menimbulkan kekesalan, menimbulkan kekecewaan, kedongkolan, bahkan frustasi. Nah, maka kita harus ingat bahwa kita ini terbatas. Ya, sejauh apapun yang kita miliki, semaksimal apapun kekuasaan dan kekayaan kita, tetap kita terbatas. Enggak semua yang kita ingini akan tercapai. Dari Abu Hurairah, kharaja alaina Rasulullah wa nahnu natanaza' fil qadar. Satu saat Rasulullah keluar meninggalkan majlis kami. Kenapa? Karena kami sedang bertengkar mempersoalkan takdir. Jadi Rasulullah nggak mau terlibat. Faghadiba hatta marah. Rasulullah marah terlihat dari mukanya yang merah. Faqala abi hadza umirtum. Nah, lalu Rasulullah bertanya, apa ini kalian disuruh? Ya, jadi mereka sedang bertengkar tentang takdir. Rasulullah menjawab, begini kamu diutus, ya, artinya kalian diperintahkan begini, suruh mempersoalkan ini, gitu. Ambi hadza ursiltu ilaikum, apakah ini aku diutus untuk kalian? Nah, Rasulullah gitu. Ini kata-kata ya yang dilontarkan oleh Rasulullah karena marah beliau. Alihadza khuliqtum, apa karena ini kalian diciptakan? Tadribunal Qur'an ba'dahu bi ba'din. Kalian membandingkan Quran, menabrakkan ayat Quran dengan ayat Quran. Inna mahalaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amr. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena masalah ini. Jadi bukannya mereka beramal, tapi tungkul bertengkar dalam takdir. Azamtu alaikum alla tatanaza'u fihi. Aku ingin kalian itu jangan bertengkar mempersoalkan takdir. Ya, seperti ada seorang penulis mengatakan, kalaupun umur kita ditambah berlipat-lipat, kita tidak akan pernah tuntas mendapatkan pandangan utuh tentang takdir. Karena apa? Kita diberi oleh Allah terbatas, nggak akan katup. Ya, kenapa orang yang sudah begitu maksimal tapi nggak berhasil? Sementara orang yang santai-santai kok berhasil? Kenapa? Kenapa yang berhasil harus mereka, bukan saya? Kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak maksimal? Dan begitu seterusnya. Kita menggugat Allah karena takdir, ya. Nah, inilah akan menyebabkan kemunduran. Wa inna ma ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annal qadar sirrun min asrarillah. Karena takdir itu adalah sirrun, rahasia Allah. Ya namanya rahasia ya kita nggak bakal tahu. Sama dengan roh. Yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya tentang roh. Qul
Qulir ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya roh itulah rahasia Allah. Kita juga tidak akan tuntas membahas roh itu bagaimana. Apa roh itu bisa sehingga serangkaian percobaan dilakukan ya terhadap roh ini. Orang mau mati dimasukkan ke peti tertutup. Pecah nggak ini? Apa roh itu bisa menabrak benda-benda? Dia mengira kan begitu. Jadi orang lagi sekarat dimasukkan ke peti tertutup. Mungkin terpikir sama dia itu petinya akan hancur gitu, karena kekuatan dari roh. Ya roh ini kan nggak terpengaruh oleh benda. Ya, kalau kita kan terpengaruh oleh benda. Kita contohnya ditutup di sini, sepanjang ini dikunci kita nggak bisa keluar. Terhalang. Tapi roh tidak ada halangan dengan benda-benda seperti ini. Ya, nggak beda dengan angin lah gitu. Atau cahaya. Walaupun kita tutup, kita sorotin ke sana, cahaya bisa tembus. Contohnya begitu. Nah inilah hal-hal yang di luar jangkauan akal kita. Ya, karena akal kita terbatas. Wa talaba sirrillah manhiyun anhu. Mencari yang rahasia supaya tidak menjadi rahasia, itu adalah pekerjaan sia-sia yang dilarang. Kita tidak akan pernah berhasil. Wa li'anna man yabhatsu fihi la ya'manu min ayyasira qadarian au jabarian. Ujung-ujungnya kalau kita terus mencari supaya yang rahasia ini tidak menjadi rahasia, maka kita akan menjadi satu dari dua kutub, yaitu kutub tadi Jabariyah dan kutub Qadariyah. Ya, kalau Jabariyah itu tadi menyerahkan semuanya urusan. Memang kita ini sekedar wayang. Ya, Allah lah dalang semuanya. Kita harus pasrah. Termasuk kita bisa masuk surga atau naudzubillah masuk neraka, itu juga wewenang Allah. Kita tidak mampu. Ya, nanti ada ayat-ayat yang begitu, hadis-hadis yang begitu. Kita sudah diciptakan 500.000 tahun yang lalu. Ditakdirkan apa menjadi ahli neraka, apa ahli surga. Nah ini kan pendapat yang seakan-akan memberi angin kepada Jabariyah. Tapi yang Qadariyah menentang, nggak begitu. Dan begitulah pokoknya kalau kita terus gali, kita mentok, pasti ujung-ujungnya kalau nggak menjadi Jabariyah, menjadi Qadariyah. Nah ahlu sunnah tidak ekstrim menjadi Jabariyah, tidak ekstrim menjadi Qadariyah, tapi menengah. Kita memang disuruh berbuat, tapi kita ingat perbuatan kita itu terbatas. Jadi sama dengan seekor binatang yang diberi tali. Dia boleh berputar-putar ya, sepanjang talinya itu mencukupi. Tapi kalau dia berusaha keluar dari tali itu, itulah keluar dari kudratnya. Nggak akan bisa. Kita lanjutkan. Qadiyatul qadar min akhtaril qadaya. Kesimpulan orang yang berdiskusi tentang takdir itu kesimpulan yang berbahaya. Wa aqdabiha wa agmadiha, dan paling sulit dimengerti tentang takdir ya. Jadi kita lakukan apa yang diperintah. Ya, terserah kemudian Allah menentukannya apa berhasil apa enggak. Pokoknya disuruh kita nurut, dilarang kita jauhi. Al-qadar sirrullah. Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan qadar itu adalah rahasia Allah. Fi khalqihi, pada makhluknya. Fala takallafu, janganlah kau paksakan untuk memahaminya. Ya, jadi kata Ali bin Abi Thalib, takdir itu adalah rahasia Allah. Janganlah engkau berusaha membongkar rahasia Allah. Nggak akan bisa. Jadi kita tidak boleh iri ya. Di satu sisi kita tidak boleh iri kalau kemudian Allah lebihkan wala tatamannau ma faddalallah. Janganlah kamu iri melihat keistimewaan ya atau kelebihan yang Allah berikan pada teman-temanmu. Kok kenapa dia malas kok berhasil gitu kan? Nah, kita kan iri itu. Allah melarang, pasti ada faktor X. Seperti seorang sahabat
Abdullah bin Amr bin As pernah diumumkan oleh Rasulullah. Kalian ingin menyaksikan ahli surga? Benar ya Rasulullah, nanti akan mampir ke tempat ini. Tuh. Lalu besoknya begitu lagi. Sampai 3 hari berturut-turut. Nah, ini menjadi menjadi penelitian para sahabat. Siapa yang hadir di tempat ini 3 hari berturut-turut, dikuntit sama dia. Ini nih orangnya. 3 hari berturut-turut datang, dikuntit sampai ke rumahnya. Setelah sampai di rumah orang itu, kata Abdullah bin Amr bin As, saya lagi ribut sama orang tua. Jadi saya untuk mengkelirkan ini, sementara saya nggak pulang ke rumah. Boleh saya bermalam di sini? Oh silakan. Tuh. Setelah bermalam, kata Abdullah ini, saya tidak melihat ada perilaku yang istimewa gitu. Nggak ada bedanya dengan orang biasa. Bahkan dia nggak sholat malam. Cuma yang aku saksikan, setiap dia berganti posisi tidur tuh, ya tadinya miring sini ke miring sana, itu aku dengar berzikir. Allahu Akbar. Suka begitu. Subhanallah, walhamdulillah. Dan begitu seterusnya. Itu yang aku dengar. Nah, di hari yang ketiga, Abdullah pun pamit. Dia ngomong, saya sebenarnya bermalam ke sini bukan karena ribut. Tapi karena Rasulullah menyatakan apakah mau melihat ahli surga. Nanti dia akan mampir ke sini. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah selama 3 hari. Nah, kami teliti orang yang mampir ke tempat itu 3 hari berturut-turut adalah Anda. Maka saya penasaran, kepengen juga menjadi ahli surga saya. Tapi saya lihat selama 3 hari ini Anda tidak punya amal yang istimewa lebih dari orang lain. Jadi ya sudahlah, saya pulang aja. Ya udah pergi. Begitu pergi, nggak lama dipanggil, sini. Saya memang tidak punya suatu amal yang lebih dari orang lain. Cuma, dia bilang, saya nggak pernah merasa dengki. Orang lain punya apa, saya nggak merasa cemburu, nggak ada saya. Saya tidak menyimpan dendam pada orang lain. Tidak ada sedikit pun. Wah, kata Abdullah, ini nih rupanya nih. Ini yang begini yang menyebabkan dia masuk surga. Tuh ya, jadi ini masalah salimus sadar, hati yang bening. Sampai amal sunnah itu bisa mengalahkan. Kita tidak pernah berburuk sangka. Senang kalau teman kita bahagia. Susah atau kecewa kalau teman kita sedang dirundung malam. Karena mereka adalah saudara. Jangan sebaliknya. Berduka kalau teman suka. Suka kalau orang berduka. Wah, alhamdulillah dia kena juga. Nah, itu kan. Ini namanya dengki. Nah, dan cemburu inilah. Ingat tuh. 3 dosa pertama yang ada di dunia ini. Ini perhatikan, yang harus kita lenyapkan. 1, sombong. Pelakunya iblis. Ya kan? Dosa yang pertama dilakukan di dunia ini ada 3. 1, sombong. Pelakunya iblis. Disuruh sujud, usjudu li Adam. Sujud. Yang nyuruh Allah, jangan lihat yang disuruh. Jangan lihat contohnya, hadap kanan, jangan lihat begitu lihat kanan pohon. Buat apa saya ke kanan ke pohon? Lihat yang nyuruh dong. Kan gitu kan? Tapi ini diabaikan oleh iblis. Ketika tidak asjuda lima khalaqtu ya biyadai,
kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi, kesombongan iblis ini karena mengorek asal-usul. Nah, Islam itu tidak mengenal asal-usul. Ya, karena itu Islam tidak mendahulukan prestis, tapi prestasi. Kalau prestis itu udah bawaan. Tapi Allah menyatakan bukan prestis. Sehingga pernah digugat. Orang yang di Kuba miskin. Orang Madinah warawiri umroh. Kan ceritanya Madinah Mekah itu kayak kurang lebih sini Surabaya. Warawiri. Orang Kubanya mendengar saja karena mereka miskin. Ya Rasulullah, di mana letak keadilan Allah? Orang yang dikasih kaya mawarawiri ke Masjidil Haram, salatnya sekian gitu kan. Kami kepingin, kami mau, tapi kami tidak mampu. Lalu di mana letak keadilan Allah? Rasulullah membimbing mereka, mau aku tunjukkan suatu amalan yang bisa kamu lakukan dan mendapat pahala seperti mereka. Benar ya Rasulullah. Bacalah subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan Allahu Akbar. Nanti derajatmu sama dengan mereka. Tuh. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah terdengar oleh orang kaya yang warawiri umroh. Mereka pun begitu menjalankan. Tasbih, ya, tahmid, takbir juga. Ya Rasulullah, kalah lagi kita. Terakhir kali, kalau kamu gugat terus, dzalika fadlullahu yu'tihi may yasha. Nah, ini monopoli Allah. Ini di luar jangkauan kita. Jadi singkatnya saudara, kalau dibuat ujian, diuji. Semua kita yang hadir ini dibuat nol, kekayaannya dihabiskan, ya, dinolkan, dizerokan. Mungkin setahun depan sudah beda lagi, tetap lagi ada yang kaya. Jadi soal kaya atau tidak kaya itu nggak bisa, tidak bisa kita samakan seperti di negara-negara komunis, mereka akhirnya ditinggalkan, ya kan? Cina sendiri komunis tapi kapitalis sekarang. Sehingga agenda mudik juga sudah ada di sana. Dulu nggak ada agenda mudik karena banyak orang kaya baru. Orang-orang Cina RRC ini membuat kesal orang Jepang karena mereka orang kaya baru tidak terdidik. Jadi kalau piknik ke Jepang corok. Mereka lebih corok daripada orang Indonesia. Jadi kalau lagi makan ludah di depan orang bisa. Kadang-kadang dia lagi kebelet nggak ke toilet lagi, ngocor aja. Nah ini sangat jorok itu, jadi orang Jepang itu kesel. Begitu ada larangan mereka datang ke Jepang, toilet Jepang bersih. Kan Jepang terkenal bersih. Nah ini. Jadi kalau soal kehidupan itu kita tidak mungkin bisa sama dengan orang lain. Allah menyatakan wala tatamannau ma faddalallah. Janganlah kamu iri terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada temanmu, tetanggamu, ya. Itu adalah anugerah. Kalau engkau diberikan kemiskinan tapi bisa memanage kemiskinan itu, bisa membuahkan pahala lebih dari mereka. Nah, urusan akhirat, aku wa uran nar, aku diperlihatkan neraka. Wa ural jannah, aku diperlihatkan surga. Wa ra'aitu aktsara aliha al-fuqara wal masakin. Aku diperlihatkan surga. Aku melihat kebanyakan yang masuk surga itu orang fakir dan miskin. Jadi kita harus husnudzan pada Allah. Jangan-jangan Allah menakdirkan kita begini karena Allah ingin
memprioritaskan kita. Prioritas itu penting, ya. Karena orang yang ditahan itu, waitingnya itu, nunggunya itu bukan di tempat yang enak seperti di stasiun gitu kan ada AC-nya. Enggak, ini di neraka nunggunya. Kalau nggak ke surga nunggunya di neraka. Itu kan berat. Nah ini jadi kita harus husnudzan pada Allah. Laqad khalaqallah wa inna ma ghadiba itu ya. Wa lihadza qala idza dzukiral qadar fa amsiku. Nah, karena itu Rasulullah pernah waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah pernah bersabda, kalau orang memperbincangkan takdir, hendaklah kalian banyak diam. Sebab percuma, nggak akan tuntas. Ya kita untuk menambah wawasan saja, dengerin aja. Jangan beri komen apa-apa. Sebab ujung-ujungnya budet sama aja. Ya. Yang paling baik untuk mendidik anak itu ya ibu. Tapi masyarakat kita ini nggak percaya sepenuhnya pada suami. Ya, ketika orang percaya sepenuhnya, dia punya keahlian, lalu dia kubur kan? Karena dia menjadi ibu rumah tangga, keahlian apapun kalau dia berbakti pada suami nggak kerja, kan terkubur tuh. Beriring dengan waktu, belum tentu keahliannya itu bisa didedikasikan karena faktor umur. Mau ngelamar lagi udah tua. Nah, kelakuan suaminya mengecewakan. Jadi masih banyak suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Ini yang membuat perempuan ketar-ketir. Gitu. Ya. Dulu semua istri kiai itu nggak ada yang kerja. Tapi sekarang ustadz-ustadz istrinya ngajar-ngajar semua. Nah ini ada gejala yang aneh. Saya melihat aneh. Jadi menurut saya kalau kita sudah cukup terus membiarkan pasangan kita ikut kerja, itu berarti merampas hak orang lain. Menurut saya. Ya karena emansipasi. Karena itu tadi mereka menganggap banyak laki-laki tidak bertanggung jawab. Jadi nanti pada perjalanan rumah tangga ada sandungan, suaminya meninggalkan begitu saja, istrinya nggak punya pendapatan. Kalau dia mau kerja udah kadaluarsa gitulah. Nah itu yang membuat perempuan banyak berkeliaran. Itu karena itu faktor itu. Jadi tanggung jawab ini, kalau menurut Islam itu kan suami yang tidak bertanggung jawab itu dihukum. Nah, kalau kita bisa lepas begitu saja. Di Indonesia itu paling gampang. Contohnya kita menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, mau apa istri kita? Mau apa? Kita bisa nyelundup kemana gitu. Bisa lari gitulah. Tidak dijerat hukum. Kalaupun dijerat hukum berapa tahun sih? Begitu keluar udah, kita bebas lagi. Banyak orang yang begitu. Kalau tidak berpikir akhirat. Nah, kalau urusan dunia, orang berani meninggalkan tanggung jawabnya. Tapi urusan akhirat kan Allah hadapan. Contohlah orang utang itu. Sengaja utang itu menjadi profesi. Hutang dijadikan profesi, bayangin. Jadi maksudnya dia ngutang. Memang dia nggak punya penghasilan, tapi ngutang. Nanti untuk nutup hutang, gali utang lagi. Terus aja. Kan nggak habis-habis, nggak pernah lunas. Mentok-mentoknya kan orang nuntut. Kalau dia kesandung dengan orang yang cukup ngerti, kan dituntut. Dituntut penjara, dia siap di penjara. Tuh. Pasang badan. Lepas dari penjara, lunas. Ngutang lagi. Bayangin itu, ada orang yang seberani itu. Ketika masuk penjara karena dia memang preman, bahkan dia dapat duit. Di penjara itu dia bisa mengirim nafkah kepada keluarganya. Bayangin. Itu bukan bohong, true story.
Kalau Islam nggak ada begitu. Jatuh kan jatuh. Konsekuen. Itu Pak. Jadi kalau memang cukup, sebaiknya tetap di rumah. Nah, di Indonesia ini kan kreasi di rumah tuh banyak sebenarnya. Bisa online. Ya. Tidak harus bekerja di luar rumah. Bisa online. Nah, dia apa? Pokoknya kreativitasnya ada lah. Itu Pak, kalau bisa, memang kita ini harus betul-betul multi talenta, dihadapkan pada persaingan dengan bangsa-bangsa. Jangan sampai nanti, sekarang kan baja kita sudah diambil, ya, sama Posko. Nah, jangan sampai nanti orang Korea nanti buka barbershop atau gerobak dorong, dia jual sayuran. Tapi yang jualan orang Korea, jangan sampai begitu nanti. Oh sekarang dosen udah ada, orang luar. Nah itu, bayangin, nanti itu merambah ke semuanya. Merambah ke semuanya Pak, jangan sampai keahlian ini lepas dari kita. Nah maka ini mau tidak mau, karena ini kan global kan ya. Karena pasar global. Nah itu siapapun bisa berkarya di situ, kan gitu. Contoh yang sederhana, Bapak dan saya kan bukan orang sini. Kalau kita anggaplah bangsa lain kan nggak beda. Bangsa pribumi terdesak. Kemana mereka punya komplek? Kecil-kecil. Ya kita bukan menghina sih. Kebanyakan orang Islam itu punya komplek kecil-kecil. Nggak strategis. Ini yang membuat tidak ada bargaining. Yang punya besar siapa? Pulau Indah. Dulu mengontrak itu. Hanya sebidang 1,5 toko ngontrak. 20 tahun yang lalu. Apakah Allah membela mereka sehingga mereka berhasil, kita enggak? Tidak, karena kita enggak tekun. Kita enggak tekun, cepat putus asa gitu. Cepat kecewa, cepat udahan. Sudah, oranglah. Cepat menyerah. Nah, gitu. Ya, dan berpuas diri. Wow, udah nyawang, udah indah. Udah, selesai. Nah, itu makanya kemajuan perusahaan itu karena cepat berpuas diri atau cepat menyerah. Disitulah stagnannya kita. Maka ke depan lebih mengerikan saudara. Kalau kita mau mikir stres sebenarnya. Yaitu dunia anak-anak kita. Dunia cucu kita. Di zaman kita minyak tanah sudah raib. Kalau dulu kan minyak. Ya. Jangan-jangan anak kita nggak tahu bahwa karet gelang kalau kena minyak membesar. Jangan-jangan dia nggak tahu. Kalau kita kan punya pengalaman, kadang-kadang pluk jadi gede. Melar kan? Nah, di periode kita ini gas mau sedikit demi sedikit dikurang. Mau diganti dengan listrik. Nah, tapi pihak PLN mengatakan dibatalkan rencana itu. Karena terjadi konflik kepentingan. PLN kan mau buka wifi. Orang Telkom kan ketawa. Gimana? Kok jurusan listrik kok bisa itu? Karena dia rugi mulu. Nah inilah, ke depan ini kita ini harus lebih banyak lagi keahlian yang kita bekali ya untuk anak-anak kita. Kalau tidak, anak-anak kita akan hidup susah. Akan tersingkir. Berapa jaminannya? Bapak bisa menjamin rumah Bapak tetap di tempat Bapak? Walaupun Bapak sudah tidak ada? Bisa jamin? Belum tentu. Boleh jadi beberapa bulan setelah kita nggak ada, dijual. Mereka malah nggak punya rumah, satupun kontrak. Dulu di sini di Cilegon ada orang kaya, Pak. Begitu sampai kalau jalan itu rendel ini. Emasnya rendel. Kayak toko emas berjalan. Tapi setelah begitu meninggal bagi hasil, anaknya kemudian terakhir menjadi tukang parkir. Itu saya saksikan benar, orang Cilegon asli. Mengapa dia tidak bisa mengelola? Jadi orang yang wataknya miskin, walaupun dikasih 1 M dia nggak ngerti mau diapain.
Mau diapain supaya berkembang, jangan diambil terus gitu. Konsumtif ya. Pola hidupnya konsumtif kita itu. Jadi akhirnya diberi berapapun tidak bisa berkembang karena nggak ngerti harus diapain gitu. Habis. Seperti kita nggak terbiasa berusaha. Dikasih uang pensiun. Dibelikan angkot. Lama-lama angkotnya rusak, uangnya. Itu yang banyak terjadi. Ya. Jadi artinya sifat goni, sifat kaya ini tidak bisa dilakukan semua orang. Iya. Nah itu Pak. Ya mudah-mudahan kita belajar dari kegagalan, dari kesalahan, jangan sampai terulang pada anak kita. Jadi anak kita harus tampil lebih baik daripada kita. Sebab itu bukti keberhasilan kita. Ya, kalau generasi anak kita lebih buruk daripada kita, itu bukti kegagalan kita. Tapi kalau anak kita tampil lebih baik, itu bukti keberhasilan kita. Nah, semoga Allah mempermudahnya. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.